Akhirnya kami tiba di Siak, menemui Tengku Gunawan, seorang pemuda Siak yang senang mengunjungi situs-situs bersejarah di Siak. Kami bertemu persis di depan Istana Siak. Tengku Gunawan menunjukkan kepada kami bahwa lokasi tangsi Belanda berada di seberang istana. Tangsi ini terlihat masih sangat kokoh, meskipun telah dibangun sejak tahun 1860 atau sudah berusia selama 161 tahun. Memang ada bagian bangunan tangsi yang telah roboh beberapa tahun lalu. Namun bangunan lainnya terlihat masih kokoh dan terawat. Beberapa potongan kayu yang merupakan bekas bangunan terlihat dijadikan monumen kecil di sisi kanan tangsi. Bangunan tangsi ini terdiri dari 3 bagian bangunan utama, yang kesemuanya terdiri dari 2 lantai. Terlihat juga sebuah penampungan air berukuran besar yang terbuat dari beton. Arsitektur tangsi khas bangunan Belanda masa itu. Melihat letak tangsi Belanda dan pusat kerajaan Siak yang hanya dipisahkan oleh Sungai Siak, tentu saja menjadi pertanyaan menarik untuk digali lebih dalam tentang apa sebenarnya fungsi tangsi ini dan bagaimana hubungan kerajaan Siak Sri Indrapura dengan kerajaan Belanda masa itu. Foto-foto aktivitas tangsi di masa lalu dapat dilihat di dalam bangunan tangsi. Menariknya, tidak terlihat aktivitas militer Belanda yang menonjol dari foto-foto yang ada. Malahan, foto-foto yang ada menunjukkan aktivitas sosial seperti anak-anak belajar, permainan tarik tambang, dan aktivitas senam dan baris berbaris. Tour guide tangsi bernama Dadang menjelaskan kepada kami bahwa keberadaan tangsi ini pada masa lalu adalah dalam rangka kerjasama ekonomi antara kerajaan Belanda dengan kerajaan Siak Sri Indrapura yang bersifat saling menguntungkan. Salah satu pendiri tangsi Belanda ini bernama J.J. van Rossum, seorang pria berkebangsaan Belanda. Sebelum tangsi ini dibangun, terlebih dahulu antara pihak kolonial Belanda dengan Kesultanan Siak itu menandatangani sebuah perjanjian, atau kalau bahasa sekarangnya MOU gitulah kan. Karena dari hasil kesepakatan tersebut ada keuntungan untuk pihak kerajaan Siak, ada kontribusinya lah gitu kan. Kalau hubungan antara pihak kolonial Belanda dengan kerajaan Siak itu bisa dikatakan sangat harmonis karena kedua telah mitra bisnis. Ada beberapa sektor yang mereka jalani kesepakatan baik dari bidang pertanian, perkebunan maupun pertambangan. Jika berdasarkan keterangan Dadang tersebut, maka wajar saja jika tidak terdapat banyak fungsi aktivitas militer dari keberadaan tangsi tersebut. Untuk mengetahui bagaimana relasi antara kerajaan Siak Sri Indrapura dengan kerajaan Belanda pada masa itu, tentu dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang hal ini. Tapi fakta lainnya menyebutkan bahwa konflik militer antara kerajaan Siak dan Belanda hanya pernah terjadi, yaitu pada tahun 1753 yang dikenal sebagai peristiwa Perang Guntung. Peperangan tersebut dimenangkan oleh kerajaan Siak Sri Indrapura di bawah pimpinan Tengku Buwang Asmara. Setelah itu, praktis tidak ada lagi catatan sejarah yang menyebutkan terjadinya konflik militer antara kerajaan Siak dan Belanda. Kembali ke bangunan tangsi Belanda, sebelum dibersihkan dan dirawat seperti sekarang ini, keberadaan bangunan dulunya terlihat rapuh dan tidak terawat. Jadi pada waktu dulu itu bangunan tangsi Belanda itu seperti rumah kosong, seperti rumah tua, tidak terurus dan pintunya bolong-bolong, jendelanya bolong-bolong.
bangunannya kelihatan sangat rapuh. Jadi dulu kita kecil-kecil itu di Siak ini tahu kalau bangunan itu peninggalan sejarah Belanda, karena kita tanya ke atuk nenek kita, "Tuh, Nek, ini bangunan apa?" gitu kan. "Oh, ini bangunan peninggalan Belanda." Jadi sekarang tuh dinamain Tangsi Belanda. Saat ini Siak menjelma menjadi sebuah kabupaten dengan tata kota yang cukup apik di Provinsi Riau. Sungai Jantan yang membelah masih menjadi urat nadi dan urat sejarah yang menyimpan cerita panjang yang terentang selama hampir 3 abad. Keberadaan Tangsi Belanda di Siak memang menyisakan beberapa pertanyaan untuk dijawab, terutama mengenai relasi antara Kerajaan Siak Sri Indrapura dan Kerajaan Belanda di masa itu.